Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman sekalian telah mampir di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk menyoroti secara khusus tentang Garuda Calling. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tanggal 24 September 2025 kemarin, Patrick Kluivert telah merilis 28 nama pemain timnas Indonesia yang akan dibawanya ke round 4 bertarung merebut satu tiket menuju Piala Dunia. Menariknya, dari 28 nama yang dirilis, ternyata ada sekurang-kurangnya 7 nama pemain yang selama ini secara reguler membela timnas Indonesia tidak terdaftar dalam daftar rilis tersebut. Mereka adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mes Hilgers, dan Adrian Wibowo yang merupakan salah satu pemain baru. Dan yang paling menarik dan lagi ramai menjadi perbincangan di ruang publik adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah pemain muda yang potensial. Debut perdananya saat melawan Timor Leste, Marcelino tampil dengan potensi yang menjanjikan. Sejak debut tersebut, Coach STY selalu memanggil Marcelino Ferdinand untuk membela timnas Indonesia di kancah internasional. Bahkan dalam putaran kualifikasi Piala Dunia, round 1, round 2, sampai round 3, Marcelino hampir tak pernah absen dalam skuad timnas Indonesia. Selain itu, di zaman Patrick Kluivert, Lino juga sering kali dipanggil dan dilibatkan dalam skuad timnas Indonesia. Namun, Marcelino bukan tidak pernah absen membela timnas Indonesia. Di zaman STY misalnya, Lino pernah juga absen seperti dia lebih fokus atau diutamakan bermain untuk Piala Dunia U20, kemudian U23, dan bahkan Lino pernah cedera sehingga tidak mendapat kesempatan membela timnas Indonesia. Namun yang menariknya pada kesempatan ini, Lino absen dari timnas Indonesia bukan karena cedera, bukan karena hal-hal lain, tetapi memang dia tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Kita pasti yakin bahwa Kluivert punya alasan tersendiri tidak memasukkan Lino dalam list Garuda Calling. Kluivert tentu punya alasan dan pertimbangan sendiri yang telah berdiskusi dengan tim pelatih untuk mengambil keputusan ini. Namun, absennya Marcelino Ferdinand ini justru menjadi perdebatan yang lagi ramai di ruang publik. Banyak pendapat yang mengatakan Lino layak untuk tidak dipanggil karena memang performanya menurun. Sebagaimana yang kita ketahui dalam FIFA Matchday kemarin, Lino tampil kurang meyakinkan dan banyak mendapat kritik dari fans Indonesia yang mengatakan Lino menjadi beban tim, Lino itu egois, Lino itu sindrom. Nah, tentu ini punya penyebab. Sebagaimana yang kita ketahui, Lino sejak bergabung bersama Oxford United minim mendapat menit bermain, hampir tidak memiliki menit bermain. Kita hanya melihat Lino terlibat membela Oxford United saat itu di laga terakhir, dan juga Lino beberapa kali tampil di Oxford U21. Nah, inilah yang menjadi penyebab atau disinyalir menjadi membuat Lino memiliki performa yang menurun, dan dampak dari itu Patrick Kluivert tidak memanggil Marcelino Ferdinand. Selain itu, Lino juga lagi sibuk urus proses pemindahannya ke Astrensen dan juga belum mengikuti latihan secara resmi bersama tim dari Slovakia tersebut. Tetapi pada kesempatan ini kita tidak menyoroti tentang hal-hal itu. Yang mau kita soroti adalah bagaimana dampak dan pengaruh absennya Marcelino Ferdinand bagi timnas Indonesia di round 4. Tentu tidak terlalu berpengaruh, banyak yang berpendapat seperti itu. Namun Lino sebagai pemain yang reguler tampil secara rutin bersama timnas Indonesia jelas punya dampak-dampak tersendiri ketika ia absen. Nah, untuk menyoroti dan membahas tentang hal itu, mari kita simak dulu ulasan dalam segmen video berikut ini. Marcelino Ferdinand dipastikan dicoret atau tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terbukti dari 28 pemain yang dirilis Garuda Calling Patrick Kluivert tidak ditemukan nama Marcelino Ferdinand. Alasan utama yang muncul dari berbagai media adalah minimnya menit bermain di klub. Sejak pindah ke Eropa, secara khusus bersama Oxford United, Marcelino Ferdinand mendapat waktu bermain reguler dan catatan menit bermainnya relatif rendah. Selain itu, performa dalam pertandingan uji coba terakhir juga dikritik kurang memuaskan. Dalam duel melawan Taiwan misalnya, dia gagal memberikan kontribusi maksimal, dan ketika melawan Lebanon, posisinya sering menjadi pemain cadangan. Pihak PSSI melalui Esko Arya Sinulinga menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memanggil Marcelino Ferdinand adalah kewenangan pelatih Patrick Kluivert
dan tidak ada intervensi eksternal. Jadi absennya Marcelino tampaknya bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal seperti cedera, melainkan kombinasi antara evaluasi performa, jam bermain di klub, dan prioritas skema tim yang dipilih pelatih. Meskipun Marcelino adalah pemain muda dengan potensi besar, ketidakhadirannya juga membawa beberapa dampak yang bisa bersifat negatif maupun positif terhadap skuad timnas di round 4, tergantung dari cara pandang kita masing-masing. Berikut adalah ulasannya. Dampak negatif ketidakhadiran Marcelino. Yang pertama, timnas Indonesia bisa kehilangan kreativitas dan variasi serangan. Marcelino dikenal sebagai gelandang serang atau juga winger yang memiliki kemampuan kreativitas, penetrasi, dan kemampuan membuka ruang. Tanpa dia, timnas mungkin saja kekurangan opsi kreatif di lini tengah ataupun lini serang, terutama ketika lawan memperketat pertahanan. Yang kedua, kekosongan mental dan kepercayaan diri. Bagi tim dan publik, absennya pemain andalan seringkali menimbulkan keresahan atau keraguan. Penggemar dan media mungkin mempertanyakan keputusan seorang pelatih, dan hal ini bisa memberikan tekanan tambahan pada pemain lain. Yang ketiga, rotasi skuad menjadi terbatas. Tanpa Marcelino Ferdinand, pilihan rotasi di posisi depan ataupun di tengah menjadi lebih terbatas. Jika terjadi cedera atau kondisi kurang fit pada pemain lain, pelatih mungkin kesulitan mencari alternatif setara. Dan yang keempat, potensi kemunduran pengembangan pemain muda. Sebagaimana kita ketahui, Marcelino adalah pemain muda. Bagi Marcelino sendiri, kesempatan tampil di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia itu sendiri adalah ajang pembuktian dan pengalaman. Ketiadaannya bisa memperlambat momentum adaptasi dan kepercayaan diri di level internasional. Selain dampak negatif, ada pula dampak positif. Yang pertama, konsistensi dan kedisiplinan skuad. Keputusan tegas untuk tidak memanggil pemain meskipun punya nama besar menunjukkan bahwa pelatih menekankan prestasi, performa aktual, dan kedisiplinan. Ini bisa membentuk kultur bahwa siapapun harus menunjukkan kemampuan di klub agar pantas dipanggil. Yang kedua, memberi peluang kepada pemain lain. Ketidakhadiran Marcelino membuka ruang bagi pemain lain seperti Beckham Putra dan Stefano Lillipali yang mungkin selama ini berada di bawah bayangannya untuk menunjukkan kapasitas. Pelatih bisa mengeksplor skema alternatif atau talenta baru. Yang ketiga, fokus jangka panjang versus tekanan sesaat. Jika pelatih, dalam hal ini Patrick Kluivert, merasa Marcelino Ferdinand belum siap, baik kondisi fisik, adaptasi klub, dan performa, keputusan ini bisa dianggap langkah manajerial yang bijak agar pemain tidak dipaksakan dalam kondisi yang belum maksimal. Dan yang keempat, mendorong Marcelino untuk lebih berjuang. Ketidakhadiran Marcelino bisa menjadi sinyal motivasi bagi Marcelino untuk meningkatkan performa klub, memperjuangkan menit bermain, dan tampil impresif agar kembali masuk dalam skuad timnas. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, keputusan untuk tidak memanggil Marcelino Ferdinand ke skuad round 4 adalah keputusan taktis yang berdasarkan pada evaluasi performa, ketersediaan menit bermain di klub, dan skema tim yang diinginkan pelatih Patrick Kluivert. Kedua, absennya membawa potensi kerugian terutama dalam hal kreativitas dan variasi di lini depan, dan bisa juga memicu tekanan psikologis. Namun di sisi lain, hal itu juga memberi sinyal standar kinerja yang tinggi dan memberi peluang bagi pemain lain. Yang ketiga, di pertandingan-pertandingan krusial melawan tim kuat, ketidakhadiran Marcelino bisa terasa lebih signifikan, terutama jika tim butuh ide segar atau solusi kreatif. Dan yang keempat, keputusan ini bisa dijadikan momentum bagi Marcelino untuk membuktikan diri kembali lewat performa klub dan menunjukkan kesiapannya yang lebih matang agar kembali dipercaya masuk skuad. Teman-teman sekalian, ulasan tadi menggambarkan bagaimana ketika salah seorang pemain yang secara reguler tampil bersama timnas Indonesia harus tercoret dari tim. Hal itu tentu ada juga dampak-dampak yang bisa dilihat baik positif maupun negatif. Nah, ini kiranya menjadi acuan kita untuk menilai dan sekaligus memberikan pendapat dalam ruang publik di kesempatan kali ini. Kemudian, keputusan Patrick Kluivert untuk mencoret beberapa pemain yang selama ini reguler tampil bersama timnas adalah keputusan yang wajar, clear, and clean, dan itu merupakan hak prerogatif seorang pelatih. Dan Kluivert telah mempertimbangkan itu semua secara masak dengan staf kepelatihan. Selain itu, bahwa kita sebagai fans Garuda kiranya boleh memberikan masukan-masukan yang positif, kritik boleh tajam, tetapi agar jaga
sopan santun dan etika bertutur kata, baik di medsos maupun di dunia nyata. Patrick Kluivert sebagai pemain sepak bola, kualitasnya sudah tidak dapat diragukan lagi. Namun, sebagai pelatih, ini adalah momen ujian terberat bagi dirinya untuk membuktikan kualitasnya dalam meracik taktik dan strategi serta gameplay sebuah tim sepak bola. Tanggal 8 dan 12 adalah waktu yang tepat untuk membuktikan kualitas itu. Dan Abdullah adalah saksi bagi kepiawaian Patrick Kluivert. Demikian pendapat kami dari Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.